Siang itu, aku mendapati kabar dari pamanku bahwa kakakku yang berkuliah di Jogja mengalami kecelakaan sepeda motor dan ia harus dirawat di rumah sakit di pelosok kota tersebut. Selama kuliah di Jogja, kakakku memutuskan untuk diam bersama pamanku. Jam menunjukkan pukul 3 sore, di mana aku berangkat dari Solo menuju Jogja, dan perjalanan memakan waktu sekitar beberapa jam, dan akhirnya sekitar jam 5 sore aku sampai di rumah sakit tempat kakakku dirawat. Keadaan rumah sakit itu terlihat seperti sudah berumur tua, dengan tembok yang bagian depannya sudah ditumbuhi lumut dan tumbuhan yang menjalar. Aku pun segera memarkirkan motor di halaman parkir rumah sakit tersebut. Awalnya aku sempat merasa takut melihat kondisi bangunan rumah sakit tersebut, tapi aku menepiskan semua rasa takutku dengan berdoa. Setelah sampai di bangsal tempat kakakku dirawat, aku melihat kakakku dengan kondisi yang cukup parah, sehingga ia harus menjalani operasi dalam kurun waktu yang lumayan lama. Singkat cerita, jam pun menunjukkan pukul 11 malam. Aku pun memutuskan untuk beristirahat dan tidur dengan terlelap. Dan aku pun sempat bermimpi. Di dalam mimpiku tersebut, aku melihat cahaya putih, kecil namun tiba-tiba berubah menjadi besar. Sampai cahaya putih tersebut berubah menjadi sosok pocong yang sangat mengerikan. Pocong itu berwajahnya sangat mengerikan, dengan hidung yang ditutupi kapas dan bau yang membusuk. Dan aku pun tiba-tiba terbangun dari mimpiku dengan diliputi rasa takut dan kecemasan yang membuat aku tidak bisa tertidur lagi. Seminggu setelah kakakku dirawat dan dioperasi, akhirnya dokter mengizinkan kakakku untuk pulang. Sore itu, aku bersama paman dan keluarganya pulang dari rumah sakit membawa kakakku. Ketika sudah sampai di rumah, aku langsung merapikan kamar tempat di mana kakakku diam. Dan sehabis maghrib, pamanku pun datang dengan membawa kursi roda yang dibelinya pada sore tadi. Langsung saja, pada malam itu, kakakku langsung memakainya. Aku pun menemani kakakku untuk jalan-jalan di sekitar halaman rumah paman. Tak terasa, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Dan setelah itu, aku menghantarkan kakakku agar ia dapat beristirahat. Dan kami semua pun beristirahat karena sudah keletihan. Awalnya aku menaruh kursi roda kakakku di halaman belakang, dikarenakan kondisi kamar kakakku yang terlalu sempit, sehingga aku menaruh kursi roda kakakku di belakang. Dan tiba-tiba aku teringat dengan sosok yang ada di dalam mimpiku. Dan tiba-tiba dari halaman belakang terdengar suara seperti orang batuk. Aku pun merasakan rasa takut dan cemas. Dan tak lama kemudian terdengar suara seperti lemparan yang sangat keras di tembok. Keringat dingin pun mulai bercucuran di tubuhku. Akhirnya aku bangkit dari posisi tidurku dan mencoba mengambil segelas air yang ada di meja. Namun, tiba-tiba ada yang memegang pundakku di belakang, dan aku pun perlahan menoleh, dan ternyata itu adalah pamanku. Pamanku pun langsung bertanya kepadaku
karena pamanku juga mendengar suara aneh tersebut. "Zi, kamu dengar itu enggak?" ujar pamanku. Dan pamanku mengajakku untuk melihat ke sumber suara tersebut. "Ayo, kita lihat sama-sama, Ji." Dan aku pun mengikuti pamanku dari belakang menuju ke sumber suara tersebut. Dan tiba-tiba suara lemparan itu pun semakin jelas. Setibanya kami di tempat tersebut, aku dan pamanku melihat apa yang aku mimpikan pada malam tersebut. Aku dan pamanku terkejut dan takut melihat sosok pocong yang sangat menyeramkan yang sedang duduk di kursi roda tempat kursi kakakku duduk tadi. Saat kami melihatnya, tubuhku merasa lemas seperti nyawa yang ingin lepas dari badanku. Dan aku pun mencoba berteriak dengan sekeras-kerasnya agar semua orang yang ada di rumah seketika bangun. Ketika semua yang ada di rumah tersebut pun bangun, aku mengatakan bahwa ada sosok pocong yang sangat mengerikan duduk di kursi roda kakakku. Sementara itu, pamanku bergegas untuk memanggil seorang kiai agar dapat dimintai bantuan untuk mengusir sosok pocong tersebut. Dan beberapa saat kemudian, pamanku pun datang dengan membawa seorang kiai. Dan seorang kiai tersebut pun langsung menuju ke halaman belakang untuk mengusir sosok arwah pocong tersebut dengan sekuat kemampuannya. Setelah melakukan perlawanan yang sangat kuat, kiai itu pun berhasil mengusir sosok arwah pocong tersebut dan berdoa agar pocong tersebut tidak datang lagi ke rumah tersebut. Dan setelah pocong tersebut dilenyapkan, kiai tersebut pun meminta pamanku agar membuang kursi roda yang kakakku pakai itu ke sebuah sungai terpencil di sekitar tersebut, agar arwah tersebut tidak mendatangi rumah tersebut. Setelah pamanku membuang kursi roda tersebut, ia pun segera kembali ke rumah dengan suasana yang masih ketakutan. Dan menurut kisah dari sang kiai tersebut, bahwa arwah pocong tersebut adalah arwah seseorang yang mengalami kecelakaan dan ia mati penasaran